Selamat pagi untuk kita semuanya. Puji Tuhan, selamat pagi. Yang kami hormati Majelis GKJ Dagen Palur Jemaat Philadelphia, Yogyakarta bersama kedua mempelai dan keluarga. Saya mewakilnya memohon dan menyerahkan anak-anak kami Tias Prasetyo dan Arvika Kartikawati kiranya perkataan pernikahan mereka sebelum dan sesudah. Kami atas nama kedua mempelai dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Kami atas nama Majelis GKJ Dagen Palur Jemaat Philadelphia Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menyambut dengan penuh sukacita atas permohonan untuk melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan Tias Prasetyo dan Arvika Kartikawati. Yang menjadi sumber berkat adalah Allah sendiri. Oleh karenanya, marilah kita menghadap kepadanya agar Tuhan berkenan meneguhkan dan memberkati dalam ibadah yang akan kita lakukan. Sekarang kami mempersilahkan mempelai dan keluarga untuk memasuki ruang ibadah dan mengambil tempat yang telah dipersiapkan. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian dipersilahkan pamit berdiri. Mohon pamit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam suasana yang penuh kebahagiaan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah pemberkatan perkawinan dan peneguhan nikah bagi saudara kita terkasih Tias Prasetyo dan saudari Arvika Kartikawati. Penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam suasana yang penuh kebahagiaan, mari kita meyakini bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, hendak memberikan berkat baik kepada mempelai berdua dan kita semuanya. Kita akan bersama meyakini hal itu melalui pujian dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Memasuki kehidupan rumah tangga bagi saudara kekasih Tias dan Vika, nasihat hidup dalam kasih, sebagaimana dinyatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah teladan Kristus ketika hadir ke dalam dunia, dia mengosongkan dirinya, dan tentu saudara berdua juga harus selalu belajar untuk mengosongkan diri sehingga dapat menyatakan cinta kasih kepada suami atau istri. Tidak mudah, tetapi kita memiliki Allah yang akan senantiasa membimbing kita, sebagaimana pujian yang hendak kita nyanyikan bersama dalam Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 2. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau perkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai
lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Mari kita bersama untuk mempersiapkan diri, mendukung saudara kekasih kita, Tias dan Vika, menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih ketika pagi hari ini Tuhan berkenan untuk mengumpulkan kami dalam sebuah persekutuan indah, di mana kami hendak mendukung kekasih-kekasih kami, Tias dan Vika, yang hendak memasuki kehidupan rumah tangga. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dalam setiap perjalanan yang harus ditempuhnya. Dan saat ini kami mohon Tuhan mempersiapkan hati mereka untuk menerima berkat Tuhan dalam perkawinan ini. Ampuni akan segala kekurangan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja selama 2 minggu berturut-turut, dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka dalam ibadah ini akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Tias Prasetyo dan Arvika Kartikawati. Kita semua yang hadir pada saat ini menjadi saksi akan pernikahan mereka berdua. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan dilayankan didasarkan pada apa yang dinyatakan Tuhan, bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perjanjian seumur hidup sebagai suami istri dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Orang yang hidup dalam perkawinan dipanggil untuk hidup penuh syukur, mewujudkan dan menjaga keutuhan, kelestarian, serta kekudusan keluarga, mendidik keluarga di dalam Kristus, hidup bertanggung jawab dan menjadi berkat bagi gereja serta masyarakat. Kini saudara berdua dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Saudara Tias Prasetyo dan saudari Arvika Kartikawati, agar jemaat menjadi saksi bahwa saudara berdua sepakat dan bersungguh-sungguh untuk hidup dalam perkawinan, perkenankanlah saya terlebih dahulu bertanya sebelum nantinya saudara akan menyatakan janji di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan bagi orang yang hidup di dalam perkawinan? Ya, kami bersedia. Ya, tetaplah ya. Tuhan mendengar dan jemaat yang hadir pada saat ini menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mereka akan menyatakan janji di hadapan Tuhan, dimulai dari mempelai laki-laki. Di hadapan Tuhan dan gereja Kristen di sini,
Saya mengakui bahwa Arvika Kartikawati adalah istri saya karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, dan setia baik dalam suka maupun duka. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Di hadapan Tuhan dan gereja Kristen di sini, saya mengakui bahwa Tias Prasetyo adalah suami saya, karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, dan setiap baik suka dan duka maupun duka, saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Demikian tadi janji dari kedua mempelai berdua, dan setelah mereka menyatakan janji, mereka akan menyematkan cincin sebagai tanda kasih suami kepada istri dan istri kepada suami. Petugas pembawa cincin bisa maju ke depan. Dalam pemasangan cincin ini akan diiringi oleh paduan suara. Sejati telah melingkar di jemari. Saudara Tias Prasetyo, cincin ini adalah lambang cinta kasih saudara kepada istri saudara. Terimalah cincin ini dan pakaikanlah di jari manis tangan kanan istri saudara. Saling serah diri. Saudari Tias, Saudari Arvika Kartikawati, cincin yang bulat ini adalah lambang cinta saudari kepada suami saudari. Terimalah cincin ini dan pakaikanlah di jari manis tangan kanan suami saudari. Jangan serta cahayanya mengarungi samudera cinta. Tuhan bimbinglah kami berdua berlayar dalam bahtera. Tuhan bimbinglah kami berdua hidup seturut sabdamu. Badai serta taufan kan menghadang, namun cinta kita takkan goyah. Kami kasih serta cinta sepanjang jalan hidup kami. Saudara berdua dipersilahkan untuk bersujud. Bapak Ibu Saudara jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Paduan suara akan menyanyikan NKB
159. menjadi suami istri. Tuhan Allah memberkati saudara berdua untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kedua mempelai yang telah menerima pemberkatan dan peneguhan nikah. Mereka telah diberkati perkawinan menjadi keluarga yang baru. Terimalah mereka agar menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dukunglah mereka supaya mereka tetap bisa mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kini majelis akan menyerahkan surat nikah gerejawi dan juga Alkitab. Saudara Tias Prasetyo dan Saudari Artika Kartikawati, kami atas nama Jemaat dan Majelis GKJ Dagen Palur Jemaat Philadelphia Yogyakarta mengucapkan selamat atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan saudara berdua. Di sini majelis akan menyampaikan kenang-kenangan yaitu berwujud Alkitab. Kiranya saudara terima. Terus yang kedua, di sini juga majelis akan menyerahkan surat nikah. Kiranya surat nikah ini saudara simpan baik-baik, karena ini merupakan dokumen yang sangat penting yang nantinya akan bermanfaat bagi catatan administrasi di negara. Terimalah. Ya, Bapak Ibu Saudara, mempelai berdua telah diberkati perkawinannya oleh Tuhan. Maka setelah Tuhan memberkati, mereka siap untuk masuk ke dalam kehidupan rumah tangga yang baru. Namun sebelum melangkahkan kaki mereka, setelah Tuhan memberkatinya, saat ini mereka akan mohon restu kepada orang tua, supaya mereka nanti dalam kehidupan ke depan senantiasa dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Dipersilahkan mempelai berdua untuk sungkeman diiringi oleh pujian restumu ku nantikan. Doa dan restumu kini ku nantikan, penuh rasa kasih nan murni. Doa dan cintamu cahaya hidupku, pelita hidup ketepian, terkatung gelisah gelombang derai, belai kasih-Mu tak kunjung ku rasakan. Doa dan restu-Mu harapan abadi, siang malam rinduku nanti. Mempelai berdua dipersilahkan duduk.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan sapaan Tuhan yang nantinya mungkin bisa menjadi nasihat bagi mempelai berdua dan juga kita semuanya. Kita akan bersama mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, manakala Tuhan mempertemukan saudara Tias dan saudari Vika, dan mereka sepakat untuk membangun rumah tangga yang baru. Tuhan telah memberkati mereka dalam pernikahan ini. Kami mohon Tuhan memberikan nasihat kepada mereka, sehingga kehidupan rumah tangga ke depan mereka dapat berjalan dengan baik dan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Biarlah pembacaan Alkitab yang hendak kami terima pada saat ini meneguhkan mereka dan juga mengingatkan kami semuanya bagaimana kami harus hidup di tengah kehidupan ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus Mas Tias dan Mbak Vika, saya akan membacakan satu ayat saja yang mungkin ini nanti saya berharap selalu diingat seumur hidup ya. Satu ayat saja dari Kolose 3 ayat 14, tidak panjang ayatnya. Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam percakapan pranikah saya sudah bertanya kepada kedua mempelai. Saya sekarang mempelai, kemarin masih calon mempelai. Kenapa sih Mas Tias pengen nikah sama Mbak Vika? Kenapa Mbak Vika pengen nikah sama Mas Tias? Karena apa Mas, masih ingat? Biar nggak nangis, sekarang senyum. Kenapa kok Mas Tias pengen nikah sama Mbak Vika? Nggak usah malu. Karena cinta. Mbak Vika, karena apa Mbak Vika? Ya, supaya nggak nangis karena ada prosesi yang mengharukan jadi menangis, sekarang saya buat tertawa. Karena cinta. Cinta itu apa? Cinta itu lemah lembut. Eyang Tul Zakir ngendiko cinta itu lemah lembut. Mbak Vika itu lemah lembut enggak sama Mas Tias? Lemah lembut. Ya, katanya lemah lembut loh. Jadi nanti kalau Mbak Vika ternyata enggak lemah lembut, nanti diingatkan. Ya, cinta itu apa lagi? Sabar. Sabar enggak Mas Tias? Sabar? Oh, ya. Ya, itulah cinta. Cinta digambarkan di dalam 1 Korintus ada sabar, ada lemah lembut, ada sukacita dan lain sebagainya. Nah, lalu kembali kepada bacaan kita pada pagi hari ini bahwa saudara berdua itu sudah diikat dalam ikatan perkawinan. Apa yang mengikat? Yang mengikat itu bukan hal duniawi, tetapi yang mengikat itu adalah kasih. Nah, kasih itu ya bisa orang mengatakan cinta ya, tetapi saya mencoba membahasakan kasih. Kasih itu yang seperti apa? Tentu bukan hanya ketika senang lalu saya mengasihi, ketika tidak ada masalah Mas Tias mengasihi Mbak Vika,
ketika tidak ada masalah Mbak Vika mengasihi Mas Tias, tidak. Tetapi kasih yang dimaksud dalam bacaan ini adalah kasih sebagaimana yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika mengasihi manusia, apakah karena manusia baik? No, tidak. Manusia itu penuh dengan kejahatan, manusia itu penuh dengan dosa. Tetapi Yesus mengasihi manusia. Jadi bukan karena kebaikan manusia Yesus mengasihi manusia, tetapi karena apa adanya manusia. Dan ketika Yesus mengasihi manusia, diharapkan manusia pun juga merasakan dan juga mewujudkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya tadi kembali kepada pertanyaan di awal, mestinya cinta yang ada pada diri Mbak Vika dan Mas Tias bukan hanya cinta sesaat saja. Cinta yang harus terus dipegang, yang mengikat itu bukan hanya ketika Mbak Vika tidak nyebelin saja. Bukan hanya ketika Mas Tias tidak emosi. Tetapi ketika emosi, ketika nyebelin, ya tetap itu cinta. Cinta itulah yang mengikat. Jadi apa adanya itulah yang akan mengikat pernikahan saudara. Jadi nanti suatu saat yang namanya manusia itu tidak akan sempurna. Ya kadang-kala jelei, kadang-kala, tapi harapannya saya berharap Mbak Vika enggak jelei ya, Mas Tias juga enggak jelei ya, belajar bersama. Tapi ada kalanya ya memang ada situasi-situasi di mana kadangkala tidak menyenangkan apa yang dilakukan oleh pasangan. Nah, tetapi ketika kita bercermin pada cinta Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, itulah yang akan terus mengikat keluarga Mas Tias dan Mbak Vika. Bukan berarti tanpa masalah. Jangan berpikir bahwa nanti besok enggak ada masalah ketika sudah diberkati. Masalah itu, yang namanya masalah itu sebuah realita hidup yang tidak bisa dipungkiri, pasti terjadi. Tetapi ketika cinta yang mengikat itu terus ada di dalam kehidupan Mas Tias dan Mbak Vika, maka sebesar apapun masalah yang saudara alami, pastilah saudara dapat bisa melewati bersama. Dan cinta yang mengikat itulah yang nanti akan menyempurnakan. Yang semula mungkin Mas Tias emosian, karena cinta itu menjadi tidak emosian. Yang semula Mbak Vika mungkin, apa ya Mbak ya, saya mau katakan, ya nyebelin. Ya, tetapi ketika ada cinta itu akan menjadi lebih baik, menyempurnakan, itu akan memperbaiki hidup kita. Jadi kalau cinta itu ada di dalam kehidupan saudara berdua, cinta sebagaimana yang Yesus ajarkan, Mbak Vika akan menjadi lebih baik lagi, Mas Tias juga akan menjadi lebih baik lagi, keluarga ke depannya pasti akan senantiasa dibimbing oleh Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saudara berdua sudah menyatakan janji di hadapan Tuhan. Saudara berdua sudah diikat bukan dengan cincin, tetapi dengan kasih Kristus, dengan cinta Kristus, cinta Yesus. Cinta itulah yang harus selalu ada dalam kehidupan rumah tangga. Itu sebabnya kan saya katakan Mas Tias sama Mbak Vika harus punya relasi segitiga, dalam artian Yesus itu ada di atas, Mas Tias dan Mbak Vika kanan kiri, berdua punya relasi ke atas, masing-masing juga punya relasi ke atas. Kalau itu terus berlangsung, esok nesu, sore kudu, malam kudu berdoa, ora sida nesu. Tapi kalau tidak punya relasi, tidak punya kehidupan doa dalam kehidupan saudara, yang dimana cinta kasih Kristus itu yang mengikat, esok nesu, berhari-hari nesu, ora cetha, dan lain sebagainya.
Jangan sampai seperti itu. Maka saya ingatkan, beri waktu untuk Tuhan berdua. Supaya apa? Ya supaya nanti saudara merasakan bagaimana Tuhan berkarya bersama dengan keluarga. Nah, kasih ini juga bukan hanya untuk Mas Tias, Mbak Vika, tapi juga untuk keluarga besar, untuk siapapun juga. Orang Kristen itu enggak mudah. Jadi orang Kristen itu enggak mudah, karena kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Kalau kamu dilukai, tetaplah menyatakan kebaikan dan kasih kepada orang yang melukai. Tidak mudah. Tapi itu yang harus kita lakukan. Ketika saudara berdua sudah diikat dalam sebuah pernikahan dalam ikatan cinta Kristus tadi, maka saudara berdua juga akan bisa menyatakan cinta kasih itu kepada keluarga besar. Apapun persoalannya, lakukan saja. Karena Yesus yang akan menyempurnakan, Yesus yang akan menolong saudara untuk menyatakan cinta kasih dalam kehidupan bersama kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada saudara-saudara. Itu harus terwujud. Ini adalah tantangan bagi saudara berdua, bagaimana mewujudkan cinta kasih yang sudah mengikat pernikahan saudara untuk keluarga besar, untuk kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan bergereja. Selamat Mas Tias, Mbak Vika, memasuki kehidupan rumah tangga. Ingatlah, kalian berdua sudah diikat dengan cinta kasih Kristus. Itu yang harus terus dipegang, supaya itu yang akan menguatkan, itu yang akan menyempurnakan, itu yang akan terus menopang saudara berdua dalam kehidupan nantinya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semuanya bagaimana kami harus memiliki hidup dengan didasarkan pada kasih yang sudah Tuhan ajarkan dan teladankan bagi kami. Tuhan memberkati kami di dalam kami mewujudkan cinta kasih itu, baik kepada keluarga, kepada masyarakat, dan juga dalam kehidupan kami yang lebih luas lagi. Secara khusus kami berdoa untuk Mbak Vika dan Mas Tias memasuki kehidupan rumah tangga baru mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menjadi tamu yang tetap dalam kehidupan mereka, sehingga ketika tamu yang tetap itu senantiasa hadir, mereka pasti akan merasakan sukacita walaupun berbagai macam permasalahan muncul. Kami berdoa dalam mereka menghadapi tantangan dan hambatan, Tuhan memberkati mereka agar mereka dapat melewatinya bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan kemanusiaan mereka, tetapi bersama dengan Tuhan yang sudah mengikat mereka dalam cinta kasih. Tuhan menolong mereka di dalam pekerjaan mereka, Tuhan menolong mereka di dalam tanggung jawab yang harus dilakukan di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami yakin dan percaya ketika kedua saudara kami ini bersama dengan keluarga senantiasa hidup di dalam kasih Kristus, apapun persoalan yang dihadapinya pastilah ada jalan keluar. Bahkan cara Tuhan itu melampaui dari apa yang kami pikirkan, jauh lebih baik, jauh lebih bijak, karena Engkaulah yang menjadi sumber kebaikan dan kebijakan. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah menghantarkan mereka menerima berkat Tuhan dalam pernikahan. Berikan kesehatan kepada kedua keluarga, baik Bapak Sukar dan Ibu, baik Bapak Yohanes dan Ibu, demikian juga keluarga besar, supaya sukacita kedua mempelai bukan hanya dirasakan oleh kedua mempelai, tetapi juga untuk keluarga besar.
kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami juga mensyukuri akan berkat Tuhan yang telah tercurah pada kami semuanya, sehingga kami boleh mendukung saudari kami dalam perkawinan. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyatakan cinta kasih kepada kami dalam kehidupan ke depan melalui kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, melalui kekuatan, kebijakan, dan apapun yang kami butuhkan. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Berkat Tuhan telah tercurah atas mempelai berdua, keluarga, dan juga kita semuanya. Maka saat ini kita diberikan kesempatan untuk menaikkan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat tersebut. Nanti kita akan mempersembahkan persembahan syukur di kotak yang ada di depan mimbar supaya jalannya persembahan bisa lancar. Maka nanti dimulai dari mempelai berdua, nanti dari sini ya, dari arah barat menuju ke arah timur ya. Sebentar, kita akan bersama terlebih dahulu mendengarkan apa yang telah disaksikan oleh Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu aku beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ku persembahkan cinta akan mengiringi kita dalam kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Persembahkan cinta padamu
Kita berdoa. Inilah rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami menyadari apa yang kami serahkan tidak sebanding dengan berkat Tuhan, tetapi Tuhan mengetahui hati kami untuk kami mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskannya sehingga menjadi sarana berkat dalam kami melayani Tuhan. Ibadah pada saat ini akan usai. Kami bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan anugerahkan, dan ketika nanti kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan kiranya memberkati kami semuanya. Menuntun perjalanan kami hingga sampai di rumah kami dengan keadaan selamat. Apabila dalam kami bersama mendukung dalam pernikahan saudara kami ada hal yang tidak berkenan, kiranya Tuhan juga mengampuninya. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 318 bait yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga di manakah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan tiada di mana hati kira menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita. Lanjutkan hidup dan terus berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Paduan Suara Lili akan menyanyikan PKJ 180, nanti mempelai berdua orang tua untuk berdiri menghadap ke jemaat. Mungkin bisa diambil potretnya, baru kemudian nanti bisa menerima jabat tangan dari jemaat.